Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Kurang bersemangat, Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu seperti biasa, Bapak Ibu boleh yang melambaikan tangan, boleh bangkit berdiri sejenak saja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, depan belakang, dan lambaikan tangan, katakan Shalom, katakan hai. Katakan saya melihat ada sukacita di wajah saudara. Haleluya. Kita bersukacita pagi hari ini sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang bersukacita sekali lagi katakan amin. Yang bersukacita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Di saat hadiratnya menguasai kita, maka kemerdekaan ada menjadi bagian kita. Mari bawa hatimu lebih lagi pada saat pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kau sungguh baik Tuhan. Di sepanjang minggu ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang Kau perbuat adalah baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Satu iman kami berkata bahwa tak ada satupun rancangan-Mu yang gagal di dalam kehidupan kami. Kami datang pagi hari ini dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik. Kau teramat baik Tuhan. Kami bawa hati kami bagi-Mu. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bawa hatimu lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Kau sungguh indah tiada tara. Amin Tuhan. Sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
Lebih lagi katakan, kami kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi ku kagum. Kami kagum hormat akan Engkau, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, kami kagum. Ya la 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 ya shan. Ya la 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 ya shanda ya la la bu. Hallelujah. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Ya la 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 ya la la ya la la ya. Kami agungkan, kami tinggikan. La 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 la. Kami sembah Kau, kami bawa hati kami bawa pujian kami di hadapan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya la 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 ya shada, ya la 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 ya shada. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang dahsyat. Ya la 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 ya shanda ya la la bu. Haleluya. Haleluya. La 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 ya la la ya la la ya shanda. Haleluya. 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 Kami sembahkan, kami sembahkan. Haleluya. Syekara la 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 la. Syekara la 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 bu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glory
Here we worship you, Lord Jesus. Oh God, I worship you. Oh, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Angkat kedua tanganmu, katakan oh God. Jesus, be glorified and magnified, oh God. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan, oh God, hallelujah. We worship you, Lord. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami akan bersuka cita lebih lagi Tuhan, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oleh darah anak domba kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa ini adalah musim baru bagi setiap kita? Boleh lambaikan tangan. Kemenangan ada di pihak kita, boleh lambaikan tangan lagi. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Na 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 na. Sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Sama-sama katakan, musim baru telah tiba, amin. Sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Haleluya.
the time of rejoice. This is the time of great harvest. New wine is falling on us. New wine is falling on us. Oh, time of prosperity. Oh, time of rejoicing. Oh, healing comes from above. And let the weak say, I am strong. Oh, time of prosperity. Oh, time of rejoicing. Oh, healing comes from above. And let the weak say, I am strong. Hallelujah. Yes, Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah musim yang baru. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, time of prosperity. Oh, time of rejoicing. Oh, healing comes from above. And let the weak say, I am strong. Oh, time of prosperity. Oh, time of rejoicing. Oh, healing comes from above. And let the weak say, I am strong. Na 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 na. Yes. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan. Haleluya. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Mari dengan iman kita katakan, keselamatan dan kuasa. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan sekarang. Sekarang tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Mari dengan iman katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
kesaksian kita. Ya, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak. Yes, ini iman kami Tuhan. Domba, haleluya. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tempat jawaban bagi setiap kita. Yes Lord. Yes Jesus. Amin Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Amin Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan.
buka hati kami. Kita buka hati kita masing-masing. Biar kita merasakan hadirat Allah di tempat ini. Bebaskan rohmu, bebaskan hatimu. Makasih Tuhan, makasih. Putramu darahnya kudus.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, biar jalan-jalan kami ada di dalam ketetapan demi ketetapan-Mu Tuhan. Biar hati kami tidak menoleh ke kanan ke kiri. Tapi biar pandangan kami tetap tertuju kepada Engkau. Engkau yang menjadi pola hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi standar di dalam hidup kami Tuhan. Bukan standar manusia yang kami ikut, tapi standar Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan telinga kami untuk kami bisa mendengar kebenaran firman. Biar kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saudara lihat kanan kiri, katakan Tuhan itu baik. Ya, hari ini ada baptisan, selesai ibadah ada baptisan. Saya tidak tahu ada berapa baptisan. Ada 5 yang baptis. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saya katakan ketika saudara masuk, kemudian saudara bangkit, saya percaya Roh Allah akan berkata, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Saya katakan orang bisa mengambil baptisan, ya. Saya berbicara baptisan yang menurut kebenaran firman. Satu kali ketika saya berbicara tentang baptisan dengan satu orang, ya, cukup dia dokter saudara, dia dokter tapi di atasnya lagi. Kita mulai sharing sama dia tentang kebenaran firman. Dia tanya saya tentang baptisan, kemudian saya mulai bahas tentang baptisan. Selama 1 jam setelah saya uraikan, tiba-tiba dia berdiri, dia katakan, sorry Bu Linda, baptisan saya sudah benar. Kemudian saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan 1 jam loh saya ngomong. Kenapa 1 jam dia tidak tangkap apa yang saya sampaikan? Kemudian tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, coba kamu berbicara. Bagaimana ketika terjadi ada satu pembaharuan besar-besaran yang disebut dengan Anabaptis. Kemudian saya mulai menyampaikan itu, saya katakan Pak ayo kita bicara, saya mulai singkapkan. Dia tanya saya, dia bilang selain ini ada enggak pernah ada baptisan yang disahkan. Kemudian saya ceritakan tentang Anabaptis. Kemudian waktu dia dengar, dia katakan, baik sudah, sekarang tolong siapkan saya untuk ambil baptisan. Saya mau katakan, orang yang bisa mengambil keputusan untuk dibaptis itu bukan dorongan diri saudara sendiri, tapi itu adalah dorongan dari Roh Allah untuk saudara. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, firman Tuhan bilang gini, sorry, gak bisa lihat kerajaan surga, gak bilang masuk, gak bisa lihat. Kemudian dia katakan apa yang dilahirkan dari air adalah air, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka kamu harus dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, maka firman Tuhan katakan kerajaan Allah menjadi bagianmu. Bukan berhenti sampai di situ, oh saya sudah dibaptis kemudian kerajaan Allah menjadi bagian saya. Kemudian kita memiliki sifat yang tidak baik, yang tidak mau diubah, saya katakan tetap salah. Ya, jadi baptisan saya katakan itu adalah salah satu untuk kita bisa melihat dan masuk dalam kerajaan surga. Salah satu. Saya katakan ketika saudara mau keluar negeri, selain saudara punya tiket, saudara harus punya paspor. Saudara katakan saya punya tiket, saya punya paspor, tapi saudara nggak punya izin tinggal, visa nggak ada, maka saudara nggak bisa tinggalkan Indonesia, masuk ke negara lain. Jadi salah satu untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah, salah satunya adalah baptisan. Saya tidak bahas itu, saya kasih sedikit saja. Hari ini saya meneruskan kembali tentang kesalehan. Ya. Jadi sudah berapa minggu saya bicara seri tentang kesalehan. Sebenarnya 3 ya, 4 ya ini ya. Bagaimana saya tolong ini yang bagian masukin ke YouTube itu kadangkala temanya salah.
Kemarin kriteria untuk kriteria orang saleh. Padahal judulnya bukan itu. Mungkinkah manusia hidup saleh? Itu pertanyaan minggu kemarin. Hari ini temanya bagaimana hidup yang saleh itu. Banyak orang berpikir gini, mungkin kalau kita tidak mengerti, ketika kita berbicara orang yang saleh, kita akan berpikir gini, oh orang ini orang yang saleh, 24 jam dia ada di gereja, 24 jam dia ada di kamar dan dia tidak ngapa-ngapain, dia berdoa. Itu mungkin pandangan kita tentang kesalehan. Atau mungkin pandangan kita tentang kesalehan, kita berpikir ketika kita pergi ke satu tempat, kemudian kita meninggalkan segala sesuatu kerumunan, segala sesuatu hal-hal yang ada di dunia ini, kemudian kita pergi ke satu tempat, kemudian kita tidak berinteraksi dengan apapun, apakah itu juga disebut dengan kesalehan? Apakah kesalehan ketika kita tidak memakan sesuatu, larangan-larangan ya yang tidak dianjurkan? Kemudian apakah itu disebut kesalehan? Kesalehan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, hidup saleh yaitu hidup yang berorientasi kepada Kristus. Hidup saleh itu adalah hidup yang berorientasi kepada Kristus. Artinya segala sesuatu yang saudara lakukan, yang saya lakukan, yaitu punya ada standarnya. Standarnya apa? Standarnya Kristus. Ya. Jadi standarnya Kristus, segala sesuatu yang dilakukan ukurannya Kristus. Enggak bisa lebih. Bukan ukurannya manusia, enggak. Ukurannya Kristus. Artinya begini. Ketika kita melakukan kejahatan, ya, kejahatan itu mencakup banyak hal, saudara. Di situ ada pembunuhan, di situ ada iri hati, kejahatan, ada apalagi korupsi yang mengambil bagian yang bukan menjadi bagian kita. Kejahatan itu banyak. Waktu kita melakukan kejahatan, waktu kita lakukan ini, waktu kita maki-maki orang, waktu kita mulai nggak bisa kontrol hidup kita mulai bandingkan, kemudian kita mulai fokus dengan diri kita sendiri, kemudian kita mulai bandingkan, Kristus begitu enggak ya? Yesus waktu hidup begitu enggak ya? Kita harus berpikir ukurannya, kita mulai pakai. Ini ada standarnya Tuhan nih, ini ukurannya Tuhan nih. Jadi ketika kita melakukan kejahatan, kemudian kita mulai berpikir, ini ukurannya, timbangannya nih Tuhan nih. Timbangannya Kristus. Jadi waktu kita melakukan kejahatan, kemudian kita harus tahu timbangannya apa nih. Oh, waktu Kristus, waktu Yesus hidup sebagai manusia, dia tidak melakukan kejahatan. Kenapa aku lakukan kejahatan? Waktu kita tahu ukurannya, timbangannya, bahwa timbangan itu enggak sama, timbangan yang Tuhan ajarkan bahwa tidak melakukan kejahatan. Kemudian ketika kita melakukan kejahatan, ukurannya sudah ada. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan semua kejahatan. Kita jangan teruskan kejahatan. Kita sudah tahu ada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan. Kita sudah tahu ini ukurannya. Tetapi banyak orang yang mengerti kebenaran firman, banyak orang yang tahu ketetapan firman Tuhan, tetapi banyak kali tidak mau pakai ukurannya Tuhan, tetapi pakai ukurannya sendiri, pendapatnya sendiri, menurut aku ini benar, menurut aku ini sah, menurut aku dan menurut aku dan menurut aku. Maka firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Paulus katakan karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita perhatikan lu dengan seksama. Bagaimana nih kita hidup? Kita hidup sesuai enggak dengan ukurannya Tuhan? Kita hidup sesuai enggak dengan standarnya Tuhan? Kalau enggak, apa yang enggak? Karena firman Tuhan dia bilang gini, di dalam Petrus dia katakan, dikasih firman
dikasih Alkitab, tujuannya Alkitab ini sebagai kaca pembesar untuk saudara membandingkan hidupmu sama dengan tidak dengan kehidupan Kristus. Itu firman dikasih. Disampaikan kebenaran firman. Waktu kebenaran itu disampaikan, kemudian kita mulai koreksi. Salah enggak? Kalau kita salah, kita cepat tinggalkan. Kita jangan ketika kita tahu salah. Salah tidak salah saudara. Saya mau katakan itu ada di dalam hati nurani saudara. Ini yang akan berbicara kepada hidup saudara ini saudara. Maka firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dia katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Berdoa. Dia katakan apa? Firman Tuhan dikatakan kesudahan segala sesuatu. Sekarang saya mau katakan saudara bisa melihat kesudahan segala sesuatu. Kita bisa melihat bagaimana hari-hari ini bukan semakin membaik tapi hari-hari ini semakin jahat. Keadaan dunia bukan semakin baik tapi keadaan dunia semakin jahat. Dia katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya dikirimin satu video saudara. Satu video ada seorang nenek, kayaknya nenek saya juga dengar dia ngomong antara nenek mama saya nggak terlalu jelas. Jadi dia punya cucu, kalau saya tangkap dia punya cucu. Cucunya ini sakit kena kanker ganas saudara. Kemudian di dalam usia yang sangat muda anak ini dipanggil pulang Tuhan. Anak ini adalah anak yang takut sama Tuhan. Tidak pernah mengecewakan orang tua dan hidupnya baik. Kemudian berperilaku baik bukan cuma sama di dalam rumah tangga teman-teman dan sebagainya. Kemudian ketika di dalam usia yang sangat-sangat muda dia dipanggil pulang Tuhan. Kemudian di sini kemudian neneknya dia mulai sampaikan. Dia katakan, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa cucu saya yang baik yang Tuhan panggil? Kenapa enggak orang-orang jahat saja yang Tuhan panggil? Kenapa Tuhan dia bicara, dia tanya kenapa Tuhan? Cucu saya yang tidak pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan baik saya, baik sekeliling saya, kenapa Tuhan panggil? Saya nggak pernah dengar lagi ketika cucu saya ngomong, Ma, happy birthday. Ma, happy Valentine. Itu anak itu yang terus ngomong, ini sudah enggak ada. Tapi sebelum anak ini meninggal, dia pegang tangan saya, dia katakan anak ini bicara, Ma, masing-masing kita punya garis. Garis saya cuman segini, tapi garis mama mungkin lebih panjang. Tapi bukan seberapa garis yang diberikan, tapi seberapa banyak hidup yang kita berikan sama Tuhan. Ma mau janji mama tetap setia. Ma mau janji sampai ma ketemu dengan saya. Waktu saya dengar video itu saudara, saya nangis. Kenapa saya nangis? Saya katakan, masing-masing orang punya garis hidup saudara. Garis hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Seberapa panjang kita nggak bisa pastikan. Dia katakan saya cuma punya garis segini Ma. Mungkin mama punya garis yang lebih panjang. Tapi bukan seberapa panjang garis yang diberikan Tuhan bagi mama atau bagi saya. Tapi seberapa banyak garis yang sudah ditetapkan dan dilakukan yang terbaik. Kita bisa melihat di sini. Di sini dia katakan kuasai dirimu. Berbicara dia katakan di sini
kuasai dirimu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena. Saudara perhatikan kata karena. Kata karena ini adalah kata penghubung. Kata penghubung dari pasal ini ke pasal sebelumnya. Coba kita lihat pasal sebelumnya itu pasal apa? Pasal yang pertama. Coba kita buka. 1 Petrus 4. Ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga. Sebab itu cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Jadi kita bisa melihat di sini ayat yang ke-7 itu dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, khususnya di dalam ayat yang ketiga. Di situ dia katakan apa? Penyembahan yang saya mau angkat cuma satu. Penyembahan berhala yang terlarang. Penyembahan berhala yang terlarang. Menyembah berhala artinya itu menyembah sesuatu selain menyembah Tuhan. Itu menyembah berhala. Kemudian bentuk penyembahan berhala di zaman modern, saya mau katakan berbeda dengan zaman dahulu. Bangsa Israel, dia melakukan penyembahan berhala dalam wujud apa? Patung. Ya, dalam bentuk apa? Patung yang menyerupai makhluk hidup yang terbuat dari emas. Itu zaman yang masa lalu. Tapi penyembahan sekarang itu tidak lagi yang seperti ini, saudara. Penyembahan yang sekarang ini coba dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua kita baca. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri. Kemudian dan menjadi hamba uang. Kemudian mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Menyombongkan diri. Sekarang kita bisa melihat. Sekarang sudah hampir ada, saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara bisa lihat flexing luar biasa. Dikatakan murah banget. Beli baju 5 juta, murah banget. Murah banget apa murah sekali sih, saya lupa. Enggak tahu. Murah sekali, enggak sekali kayaknya ya. Murah banget. Murah banget gitu. Beli baju, pakai baju. Ratusan juta, murah banget. Tok sekalian. Banyak orang yang makan aja ya susah. Ini dikatakan menyombongkan diri. Penyembahan berhala pada zaman modern ini tidak lagi berbicara saudara datang ke satu tempat menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, itu tidak ada lagi. Tetapi Alkitab mencatat, dia katakan di sini dia berbicara penyembahan berhala di zaman modern. Paulus tulis kepada Timotius, salah satu adalah menyombongkan diri. Kemudian dia katakan lagi bukan cuma menyombongkan diri, coba jangan dimatikan dulu. Timotius. Dikatakan apa? Di sini terhadap orang menjadikan fitnah dan mereka memberontak, menyombongkan diri, mereka menjadikan pemfitnah.
Saya mau katakan hari-hari ini yang disebut menyembah berhala, yang pertama itu mencintai diri sendiri. Mencintai pekerjaan. Sampai kita punya pekerjaan gak bisa diganggu orang. Gak bisa diganggu untuk pelayanan. Gak bisa diganggu untuk apapun. Ini punyaku. Berhala atau tidak? Sekarang mungkin saudara katakan, oh saya gak seperti itu. Berhala kita yang lain adalah apa? Gadget saudara. Zamannya dulu saudara, ini handphone saya kadangkala 1 minggu ada di lemari, saya gak tahu handphone saya kemana. Tapi sekarang orang kalau gak ada handphone itu sepertinya mati saudara. Betul apa enggak? Bahkan yang lebih lucu lagi saudara, di gereja pun handphone ini gak bisa lepas. Waktu orang khotbah cuma buka handphone, yang dilihat cuma apa? Dilihat cuma apa? Gambarnya. Ih lucu. Itu lagi di pantai tuh. Lagi pacaran. Yang dilihat cuma itu saudara. Penyembahan berhala hari-hari ini mengarah kepada diri kita sendiri. Gadget. Bukan cuma gadget saja saya mau katakan. Mencintai diri sendiri. Penyembahan berhala artinya apa? Sesuatu yang lebih yang kita berikan daripada Tuhan. Mungkin saudara bilang, oh saya gadget enggak. Saya gaptek. Kemudian saya juga enggak flexing. Saya enggak pernah ngomong, ini murah banget. Enggak. Tapi saudara punya hobi yang saudara gak bisa ganggu. Dulu zamannya suami saya main badminton saudara. Kalau sudah mulai main badminton, dia gak peduli ada hari-hari untuk ibadah, dia penting badminton dulu. Ini yang saya mau katakan. Jadi Paulus tulis kepada jemaat yang ada kepada Timotius, dia katakan apa? Ini lu bentuk penyembahan berhala di masa sekarang. Di zaman modern saudara. Di sini ada yang ke gereja nggak bawa gadget? Ada? Enggak ada. Ada yang ketinggalan? Di sini ada orang yang nggak punya handphone. Anak kecil aja nggak ada yang nggak punya handphone, ya. Jadi saya katakan hari-hari ini penyembahan berhala tidak berbicara kepada hal-hal penyembahan yang bukan kepada Allah, tetapi kepada hal yang seperti itu. Kemudian firman Tuhan katakan di dalam Amsal 16 ayat ke-32. Dia katakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kendalikan diri kita. Banyak kali kita gak bisa kontrol hidup kita. Banyak kali kita gak bisa kendalikan hidup kita. Kalau kita sudah marah, kudu marah, gak peduli orang lain. Yang penting gue mau marah. Kita gak bisa kendalikan, kita gak bisa kuasai hidup kita. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat ke-23, penguasaan diri, pengendalian diri ini adalah salah satu buah roh. Ketika saudara tidak bisa mengendalikan diri saudara, ketika saudara gak bisa kontrol emosi saudara, maka satu pertanyaan dalam hidup saudara yang harus kita koreksi, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Minggu kemarin saya khotbah. Saya kadang-kadang kalau saya khotbah ini ada bahasa-bahasa yang saya
Itu bukan bahasa saya yang saya selalu catat. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan yang Tuhan taruh nih sama saya. Saya mau katakan kita nggak bisa kontrol nih. Kita nggak bisa kontrol emosi kita. Wah kalau sudah marah saudara kita nggak peduli siapapun. Naik embun-embun, meledak duar. Saya mau katakan yang rugi diri kita sendiri. Dan perlu kita tahu kerugian itu bukan hanya diri kita sendiri. Tetapi kerugian itu juga terjadi untuk orang lain. Maka dikatakan pengendalian diri ini adalah salah satu buah roh. Saya pernah katakan kepada saudara, ketika kita masuk ke dalam satu ruangan kemudian kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita mengadakan satu hubungan dengan Tuhan, dia buka rahim kita, rahim rohani kita, kemudian dia masukkan buah roh. Hari ini dia berikan damai sejahtera, hari ini diberikan sukacita, hari ini dia berikan pengendalian diri untuk apa? Kontrol hidup kita. Amsal 28 dia katakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh, saudara. Orang yang gak bisa kontrol hidupnya dikatakan seperti kota yang roboh. Kota roboh itu hancur, saudara. Tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pengendalian diri. Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dalam pengendalian diri. Yang pertama, yang harus kita kuasai adalah lidah. Katakan lidah. Lidah ini kecil, tapi bisa bikin orang mati nggak? Bisa. Lidah ini kecil loh, kecil sekali loh. Bisa nggak bikin kita mati? Bisa. Betul. Lidah yang kecil ini bisa bikin orang mati. Lidah yang kecil ini bisa buat kita mati. Loh, caranya seperti apa? Saudara sudah lihat banyak di sosial media. Cuman gara-gara uang 50.000 salah ngomong ditusuk mati. Betul apa enggak? Betul? Gara-gara salah ngomong saudara, kakak beradik tukaran kemudian saling tusuk kemudian mereka meninggal bersama-sama salah ngomong. Maka firman Tuhan katakan di dalam Amsal 18 ayat ke-21 hidup mati dikatakan apa? Dikuasai lidah siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup mati ini ditentukan ini. Kalau saudara tahu hidup mati kita ditentukan oleh lidah, perhatikan perkataan kita. Saya membaca hari ini, saya lagi membaca satu buku yang tebal segini. Itu berbicara tentang ada satu anak muda, dia bernamanya Brian Wills. Saudara, dia Brian Wills. Dia punya potensi, dia pemain tenis yang luar biasa, dia masih usia sangat muda. Dia setiap kalau main tenis kemana-mana dia menang saudara. Sampai satu kali dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia ke Eropa kemudian dia mengalami kemenangan. Tapi satu kali dia melihat ada satu kondisi yang tidak baik dalam hidupnya. Kemudian dia periksa ke satu rumah sakit. Dia periksa ke satu rumah sakit, kemudian rumah sakit ditelusuri ternyata saudara dia sakit lipoma bukan cuma lipoma aja, lipoma Burkitt. Di sini ada Dokter Susan. Ada? Hadir nggak? Oh ya, lipoma Burkitt ini penyakit yang sangat amat menakutkan dan penyakit ini pergerakannya cepat saudara. Dan itu sangat aktif. Bisa dalam tempo cepat sekali orang bisa mati.
Kemudian waktu diprediksi itu saudara, benjolan itu masih kecil. Tapi kemudian dokter bilang, ini kamu gak punya waktu lama. Kurang lebih kamu cuma punya waktu 10 jam. Setelah 10 jam kamu mati. Karena ini perkembangan lipoma burkit ini dia akan semakin membesar. Kemudian saudara, anak itu melihat ini semakin membesar, semakin membesar. Kemudian semakin membesar. Kemudian dia mulai berpikir, mamanya mulai datang. Mamanya katakan, gak bisa nak. Kamu gak mati tapi kamu hidup. Kemudian mamanya pulang, mama cari firman. Kemudian dia ambil itu firman. Saudara tahu apa yang ibunya lakukan? Ibunya tempel di dinding-dinding rumah sakit. Jadi ketika dia sakit, ketika dia ketakutan, dia lihat ayat Alkitab. Dia berbicara, Tuhan tidak pernah memberikan kepada saya roh ketakutan. Tapi Tuhan memberi saya roh hikmat pengertian. Ketika dia di dalam keadaan lemas, kemudian dia katakan, Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Kemudian saudara, sepanjang dia punya waktu 10 jam. Saya belajar bagaimana dia bergulung, ya. Saya mengambil satu bahasa, dia bergulung dengan firman Tuhan. Dia masukkan diri dia di dalam kebenaran firman. Kemudian dokter datang, kemudian sampaikan kepada anak ini, kamu sudah ada persiapan bagaimana cara pemakaman. Kemudian dia bilang, saya nggak akan mati, tapi saya hidup. Dokter bilang, dokternya marah saudara. Kamu nggak bisa terima kenyataan, kamu nggak bisa. Ini penyakit ini sebentar lagi membuat kamu mati. Alkitab tulis saya tidak mati, tapi saya hidup. Kebenaran demi kebenaran terus dia ngomong, dia bicara, dia bergumul dengan firman Tuhan. Sampai satu kali saudara, dokter bilang, coba panggil dokter psikiater. Ini jangan-jangan gak beres ini otaknya. Kemudian gak ada yang salah saudara. Gak ada yang salah sama dia. Sampai satu kali saudara dia mau ambil sesuatu, dia nyungsrep kepalanya ke bawah, dia udah gak bisa naikin badan. Kemudian dia tarik kakinya ke bawah. Kemudian dia diingatkan sama Roh Kudus. Tahu nggak, iblis sedang mau hancurkan hidup lu. Sekarang lu mesti bangun. Dia bangun. Oh saudara tahu dia nggak bisa bangun, tapi dia ketawa, dia tepuk tangan ketawa. Kemudian dokter bilang, ini orang gila. Nggak meyakini dia kalau dia bakal mati. Kemudian 10 jam setelah diberikan waktu, sampai dia bangun pagi. Waktu dia mengalami ketakutan, Tuhan membawa dia kepada satu cerita. Bagaimana ketika seorang rasul masuk ke dalam penjara, ditaruh di tahanan yang paling bawah sekali. Kemudian ketika dia mengalami ketakutan, maka rasul ini menaikkan pujian dan penyembahan. Maka reaksi dari surga ketika dia naikkan penyembahan, pintu penjara terbuka. Kemudian dia ingat ini, kemudian dia mulai menyembah, dia mulai menyanyi. Kemudian saudara, dokter datang, dokter lihat kok kempes, kok udah tidak ada lagi. Kemudian diperiksa lagi. Waktu diperiksa lagi tidak ditemukan tanda-tanda kematian atas orang ini. Kemudian itu betul-betul dia dalam keadaan yang sudah betul-betul dipulihkan. Tapi sebelum itu sepanjang 10 jam hal-hal yang menakutkan. Sampai satu kali dia katakan, Tuhan saya harus masuk dalam firman Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Kemudian Tuhan ingatkan dia, ada satu orang yang dia tidak bisa ampuni. Tuhan bilang ampuni dia. Kemudian dia telepon orang ini. Dia gak kasih tahu kalau dia sedang sekarat. Dia cuma ngomong gini, aku tahu aku gak bisa ngampuni kamu. Hari ini kamu mau gak mengampuni saya? Dan aku mengampuni kamu. Dia lepaskan pengampunan. Dia melihat ada tangan Tuhan. Selesai saudara. Dokter menyatakan, dokter sendiri bingung. Dia ada di lantai 13 itu, lantai 13 itu tempat-tempat orang-orang yang kritis. Hari ini, jam ini mati, yang ini mati, tapi dia masih hidup. Kemudian dikatakan dokter bilang, iya udah gak ketemu lagi nih. Tapi kalau lipoma ini bisa menjalar kemana-mana, kamu mesti kemo. Kemudian dia mulai kemo. Waktu dia kemo saudara,
Yang dia lakukan cuma dia baca firman, dia katakan firman, dia ngomong lagi firman setiap hari. Waktu dia ketakutan, dia ngomong tentang ketakutan. Waktu dia tahu, dia katakan dia gak akan mati. Dia tahu bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan kita bisa lihat perkataannya yang positif, yang membuat dia dipulihkan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi ketika, maka saya katakan hidup mati ditentukan oleh perkataan, oleh lidahmu. Coba kalau saudara katakannya udah mesti mati ini. Apa yang dokter katakan lu mati, kita pasti mati saudara. Kalau kita terus berbicara, terus hal-hal yang negatif. Kita percayai hal-hal yang negatif. Apa yang saudara percaya itu yang Tuhan kerjakan. Satu kali saya ingat ketika saya berbicara dengan Bu Lili ya. Waktu Bu Lili terdeteksi kena kanker dan harus operasi. Saya cuma ngomong sama Bu Lili, saya katakan ada tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Tidak pernah bohong. Sampai hari ini. Saya percaya Bu Lili tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kalau kita dengar dari orang lain. Mungkin hari ini saudara sembuh. Kemudian ada orang lain bilang gini. Saudara saya sama sakitnya seperti kamu. Dia sembuh tapi 3 bulan mati. Kita mulai pikir lagi. Kita mulai ketakutan lagi. Waktu saudara takut, saudara mulai kekhawatiran. Itu adalah serangan pertama iblis yang ingin menjatuhkan hidupmu. Jadi saya katakan Amsal 18 ayat ke-21. Hidup mati dikuasai lidah. Kalau saudara pergunakan perkataan-perkataan positif, maka saya percaya saudara akan menarik buah-buah yang baik. Amin. Amin. Saya 3 hari yang lalu saudara. Saya kok rasa kepala saya ini sakit. Sakit gitu, sini saya sakit. Kemudian kok ada dorongan, coba cek tensi gitu. Saya waktu cek tensi, saudara tahu tensi saya berapa? 150/80. Saya kaget, saya tidak pernah tensi setinggi itu. Kemudian saya pergi ke dokter. Dokter bilang, Tan, ini jangan banyak pikir Tan. Ini banyak makan daging Tan. Iya kali makan dagingnya. Stop ya Tan, jangan makan daging. Oke. Kemudian saya pulang, saya bilang dikasih obat sampai hari ini saya enggak minum obat. Saya cuma ngomong gini, ketika Tuhan izinkan saya punya tensi 150/80, artinya apa? Saya harus masuk bergulung dengan apa? Bergulung dengan firman Tuhan. Saya setiap pagi saya mulai katakan kepada jiwa saya mulai katakan kepada tubuh saya katakan Tuhan tidak pernah nipu dan Tuhan tidak pernah berbohong. Firman-Nya iya dan amin. Dan saya katakan perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan tensi saya kembali normal. Saya bicara, selesai saya pompa lagi. Kemudian saya pompa lagi. Saya lihat tensi saya 110/70. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya katakan saya tidak bisa lari cuma untuk obat-obatan. Betul obat-obatan itu perlu saudara. Kita coba lari dulu kepada kebenaran firman. Cari tahu apa yang tidak benar nih dari hidup kita. Kita koreksi, kita mulai cari, samakan dengan kebenaran firman. Kemudian kita mulai samakan lagi apa yang kurang sama dari hidup saya dengan firman Tuhan. Samakan itu. Anak saya bilang, kalau tensi gak usah lihat itunya mah. Gak usah lihat, bukan soal lihat itu. Tapi bicara kepada hati kita. Saya katakan salah gak sih minum obat? Tidak salah. Kalau memang sudah tidak bisa harus minum obat, ya minum obat. Tetapi kalau kita bisa datang sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, minta sesuatu Tuhan perbaiki seluruh organ tubuh kita. Kenapa enggak kita lakukan?
yang kedua, aspek yang kedua yang harus diperhatikan, menguasai mata. Ini mata ini harus dikuasai, saudara. Khususnya emak-emak, khususnya ibu-ibu, saudara. Mau beli gula, tapi lewat supermarket ada diskon 50%. Beli. Saya satu kali, ada jemaat bilang gini, ayo Tan, ini ada sepatu, diskonnya 70%. Ayo Tan lihat. Lihat saudara, beli. Pakai 2 kali, jebol. Karena apa yang ada di otak kita ini apa? Saleh gitu ya. Sales. Saya lagi bilang Kim, dipakai 2 kali Kim, keras ini sepatunya jebol ini. Anak saya bilang cari yang diskonan. Ya seperti itu. Jaga mata kita. Pergunakan mata kita dengan baik. Ada lagu anak sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Khususnya laki-laki. Hati-hati gunakan matamu. Istrimu jauh lebih cantik daripada istri yang ada di luar. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Istri kita itu lebih cantik, saudara. Kemudian yang terakhir, mengendalikan tubuh kita. Kita kendalikan ini tubuh kita. Maka ketiga aspek ini kita harus perhatikan. Kita kuasai diri kita untuk apa? Untuk kita tetap berjalan dengan Tuhan. Dan untuk kita bisa bagaimana hidup kita bisa menjadi orang-orang kudus. Kenapa kita harus menjadi orang kudus? Alasannya, yang pertama alasannya kenapa kita harus menjadi orang kudus. Yang pertama, karena kita harus memberikan pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan. Saya katakan, saya ingatkan terus bahwa satu kali ketika kita dipanggil pulang, kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Kemudian yang kedua, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita harus hidup saleh. Saya mau katakan, satu kali Tuhan bawa saya di dalam satu penglihatan yang jelas. Saya melihat ada di satu meja, saya melihat banyak peralatan-peralatan saudara di dalam satu meja. Kemudian saya lihat ada satu tangan dia pegang besi magnet, kemudian dia taruh. Waktu dia taruh dia tanya saya, apa yang bisa terangkat dengan besi magnet? Kemudian spontan saya bicara, yang punya senyawa dengan besi magnet. Kapan saudara bisa terangkat? Ketika Tuhan datang, ketika kita punya senyawa dengan Tuhan, kita punya senyawa dengan Roh Kudus, kita punya senyawa dengan Kristus, maka ketika sangkakala itu dibunyikan, maka secara cepat saudara, kita akan diubah dan kita akan bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, jadilah hidupmu saleh. Mulai buat standar yang Tuhan buat sama saudara. Satu kali saya share dengan satu teman yang dekat sekali, dia bilang gini, sekarang saya sudah mengerti kebenaran firman. Saya paham, saya sudah umur sekian, saya cuma tinggal punya waktu berapa tahun lagi. Bagaimana saya harus mempersiapkan diri. Saya katakan saya 63. Kalau Tuhan izinkan saya umur 70 sampai 80. Kalau sudah 80 saudara, saya bertemu dengan ibu yang usianya 85.
Sampai dia ngomong sama saya, Linda tolong doakan saya mau mati. Saya sudah tidak tahan lagi, saya sudah tidak mau hidup lagi. 85 tahun saudara. Kalau Tuhan masih izinkan saya 70 sampai 75, saya masih punya waktu yang tidak cukup panjang. Maka saya akan pergunakan waktu ini dengan baik. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kiarala barala bayasana. Makasih. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dan sampai selamanya kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Berubah, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita sedang berdiri di akhir dari segala zaman. Kesudahan zaman itu sudah sangat dekat. Oleh karena dorong dirimu untuk lebih mencari Tuhan. Dorong dirimu menjadi orang kudus-Nya. Dorong dirimu untuk menjadi orang-orang yang saleh di akhir zaman ini. Dan ketika sangkakala itu dibunyikan, maka saudara dan saya, kita akan terangkat dan berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, apapun yang mengikat kami hari-hari ini, apapun yang mengikat kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, segala sesuatu yang buruk dalam hidup kami, ambil dan jangan kembalikan bagi kami. Dan jangan dikembalikan bagi kami. Ambil semuanya Tuhan. Tetapi berikan sesuatu yang benar. Berikan sesuatu Tuhan yang berasal dari Engkau sehingga kami boleh berjalan di dalam penyertaan, di dalam kasih, di dalam anugerah. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Alvin dari Surabaya. Kita sudah mulai ada beberapa jadwal pembicara yang mulai masuk ke kita. Ya, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja BTN Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja BTN Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam setengah 8 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam setengah 6 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan suam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudari Lia. Bagi saudara yang sudah melakukan baptisan suam, diwajibkan untuk mengikuti SOM. Untuk jadwal SOM dilaksanakan pada bulan Mei. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja BTN Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Happy Sunday and God bless you. I am free. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Oh yeah. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over love. Our praise goes down, your rain comes down. 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 We shout to Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mari kita bangkit berdiri semua. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Diberkatilah keluarga, anak cucu menantumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang engkau pegang, biar itu menjadi bagian. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukan dengan setia, maka semua ini akan menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu. Ulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.